Teman-teman, beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh seorang YouTuber yang memberikan beasiswa revolusi. Ya, Ferry Irwandi. Beasiswa revolusi ini terdengar sangat powerful. Revolusi. Seakan-akan ada sesuatu yang harus diubah dari sistem pendidikan kita. Dan disinilah gue akan mulai mengobrol masalah pendidikan di Indonesia. Apa sih sebenarnya yang harus direvolusi dari sistem pendidikan di kita? Apakah ini hanya masalah biaya atau ada masalah yang mendasar yang jarang kita temui atau jarang kita bicarakan di lingkungan kita? Hari ini gue akan bedah 3 poin krusial yang akan berbahas di video ini. Yang pertama adalah gaji guru, yang kedua adalah soal kesejahteraan, yang ketiga adalah kualitas guru. Ya, di sini gue akan masuk segmen yang pertama. Beasiswa revolusi. Ferry Irwandi mengumumkan beasiswa ini dan jelas tujuannya adalah untuk membantu anak-anak yang kurang mampu agar bisa kuliah tanpa memikirkan masalah biaya. Tapi kita coba renungi, kenapa seorang YouTuber melakukan ini? Kenapa bukan negara dalam skala yang jauh lebih masif? Pertanyaan ini membawa kita kepada sebuah ironi yang dimana banyak anak-anak pintar yang dalam tanda kutip terlantar karena masalah biaya. Dan mereka harus mengubur jauh-jauh atau mengubur dalam-dalam sebuah mimpi mereka untuk bisa kuliah. Beasiswa ini menurut saya bukan sekedar beasiswa biasa, karena saya berpikir bahwa beasiswa ini adalah sebuah panggilan yang dimana kita harus melek, yang dimana kita harus melihat bahwa ada yang tidak beres, ada yang tidak adil dalam sistem pendidikan di kita. Pendidikan yang seharusnya jadi jembatan buat semua orang menuntut ilmu, tapi malah jadi tembok yang tebal buat sebagian orang. Kita masuk ke segmen yang kedua, membahas tentang gaji guru, jantung pendidikan yang tersakiti. Akhir-akhir ini kita mendengar bahwa Sri Mulyani mengatakan bahwa guru atau dosen adalah beban negara. Dan apakah semua gaji guru dan dosen itu harus ditanggung dengan negara? Dan menurut gue ini adalah statement yang salah, karena guru adalah jantung pendidikan bagi sebuah bangsa. Kalian bisa bayangkan ada seorang guru honorer yang bekerja di mungkin pelosok negeri yang dia mengabdikan dirinya untuk mengajar anak-anak bangsa. Dia melewati mungkin hutan atau jalan yang becek atau apalah itu buat mencerdaskan bangsa. Nah, kalian tahu gajinya berapa? Dan gue bisa nebak sebagian besar dari kalian tahu gajinya berapa. Guru honorer di pelosok tidak sampai 1 juta rupiah. Mungkin cuma 500 ribu. Kalian bayangkan bagaimana seorang guru mengajar dengan tekanan ekonomi, tekanan finansial yang mereka dibayar oleh negara dengan apa ya? Dengan gaji yang sangat kecil. Bagaimana dia bisa fokus mengajar, bagaimana seorang guru bisa fokus untuk mencerdaskan bangsa, sedangkan guru itu tertekan dari segi finansialnya. Sistem kita ini seolah-olah menganggap bahwa guru itu harus mendidik dan tidak perlu dibayar, karena mendidik karena cinta, ingin mencerdaskan anak bangsa. Dan negara, dalam tanda kutip di sini adalah negara Indonesia, menurut gua, beranggapan bahwa guru itu dibayar hanya dengan pahala, hanya dengan kebaikan. Jadi tidak perlu dibayar dengan biaya yang mahal. Itu makanya guru honorer dibayar dengan biaya yang kecil, dengan gaji yang kecil. Per bulan cuma 500 ribu. Bayangkan, cukup buat apa 500 ribu per bulan? Jadi guru ini akan dianggap mengajar itu harus dengan dasar cinta, harus dengan dasar ikhlas untuk mengajar anak-anak bangsa. Tapi berjuta-juta orang bisa hidup tanpa cinta, berjuta-juta orang bisa hidup tanpa kasih sayang. Tapi tidak ada satupun yang bisa hidup tanpa makan dan minuman. Dan guru adalah profesi, dan semua profesi harus dibayar dengan layak. Dan apabila profesi guru dibayar dengan tidak layak, ini akan membunuh motivasi-motivasi anak bangsa untuk memiliki cita-cita sebagai guru atau pendidik. Dan gue masuk di segmen yang ketiga, gue akan bahas masalah kesejahteraan dan kualitas guru. Ya, masalah gaji guru ini menjadi efek domino yang berkepanjangan, dan efeknya berpengaruh pada kualitas guru. Jika sebuah bangsa ingin guru yang melek teknologi, punya inovatif pembelajaran, ataupun yang kreatif dalam mengajar, tentunya kita harus membayar guru itu dengan layak. Kita harus berusaha semaksimal mungkin agar guru itu sejahtera. Dan ini akan memicu semua generasi muda akan punya motivasi baik, akan punya motivasi tinggi untuk menjadi seorang guru. Akan punya motivasi tinggi untuk menjadi seorang guru yang berkualitas, ingin mencerdaskan bangsa. Dan kalau kita lihat di Indonesia, amat sangat jauh dari kata sejahtera. Kalau kita bahas kualitas, kita nggak bisa menilai kualitas seorang guru begitu saja.
Karena, ada beberapa faktor yang emang membuat guru itu tidak fokus mengajar. Contohnya, ya karena dia misalnya dengan dibayar gaji 500.000 per bulan, dia pasti akan mikirin bagaimana mencukupi keluarganya, bagaimana mencukupi dirinya sendiri mungkin yang belum menikah, bagaimana kita membeli beras, membeli kebutuhan-kebutuhan yang akan kita gunakan sehari-hari. Dan kalau negara mencukupi semua kebutuhan dari seorang guru, dari profesi guru ini menurut gua akan memicu motivasi yang tinggi untuk generasi selanjutnya agar mempunyai cita-cita sebagai guru. Dan kita bisa lihat sekarang anak-anak muda menurut gua tidak banyak yang mempunyai cita-cita sebagai guru. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena profesi guru ini dibayar dengan tidak layak. Walaupun kita melihat pidato Prabowo yang dia sendiri mengatakan, "Rekam video ini, sebarkan, kalau dia jadi presiden dia akan menaikkan gaji guru." Tapi nyatanya kita bisa lihat sendiri di lapangan seperti apa. Dan untuk guru yang mempunyai masalah finansial, menurut gua dia tidak akan punya energi yang lebih untuk bisa mengajar dengan fokus. Karena dihantui dengan rasa khawatir yang dimana di rumahnya banyak kebutuhan, banyak yang harus dibayar. Ya karena ya itu tadi, masalah gaji tadi, dibayar yang tidak layak menurut gua. Dan gua akan bahas kesejahteraan ini bukan cuma soal gaji, melainkan jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan akses pelatihan yang berkualitas tanpa biaya. Ya, garis bawahi tanpa biaya. Kalau misalnya pelatihan yang berkualitas tapi harus memakai biaya, saya rasa itu adalah tanggungan pemerintah, menurut gua loh ya. Jadi pemerintah harus ikut andil untuk mencerdaskan bangsa. Daripada kita bisa lihat sendiri bahwa anggaran untuk mobil dinas aja sampai 500 juta tuh paling dikit. Bahkan sekarang hampir 900 juta. Bayangkan kalau ini dipakai untuk pendidikan. Berapa banyak siswa, berapa banyak orang yang bisa kuliah gratis. Dan menurut gua itu adalah cara paling efektif untuk mencapai Indonesia emas. Dan gua masuk segmen yang terakhir, kesimpulan dan ajakan untuk refleksi. Dan menurut gua ini adalah bukan sekedar beasiswa biasa, melainkan ini adalah ajakan untuk semua orang agar lebih melek bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Dan gua ikut andil dalam beasiswa ini bukan untuk mendapatkan beasiswanya, tetapi untuk menyuarakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini udah sangat kacau dan kita perlu perbaiki. Ya itu tadi, kita butuh sebuah revolusi. Gua Nova Riviananda, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak terbata-bata dalam penyampaian video ini. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.